Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman mahasiswa baru, saya ucapkan selamat bergabung dengan kampus kita dan selamat datang di kelas filsafat. Perkenalkan dulu, nama saya Abdul Aziz Faradi. Saya yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah kalian di filsafat umum ini. Itu tadi nama lengkap saya, Abdul Aziz Faradi. Saya dulu pernah kuliah seperti kalian di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, masuk sekitar tahun 2003. Saya bisa bayangkan 2003 itu kalian masih sebesar apa gitu ya. Masuk 2003, kemudian lulus 2009. Ya, sedikit molor tapi yang penting lulus. Kemudian 2009 masuk lagi di kampus yang sama, di pasca sarjana. Kemudian pada tahun 2012, karena waktu itu tidak terjadi kiamat seperti yang diperkirakan, maka alhamdulillah saya diwisuda. Kemudian sejak itu saya berhak menyandang gelar di belakang nama saya, Magister Humaniora. Mungkin dari logat saya yang tidak medok sama sekali, kalian bisa menebak bahwa saya bukan orang Jawa. Saya berasal dari sebuah pulau yang bagi orang adalah kepingan surga yang jatuh ke bumi. Pulau itu ada di sebelah timur Bali, namanya Pulau Lombok. Teman-teman mungkin ada yang pernah wisata ke Lombok, pelesiran, liburan. Kalau belum ya saya anjurkan paling tidak sekali dalam seumur hidup kalian berwisata ke Pulau Lombok. Karena begini teman-teman, kalau kita mengkalkulasi amal ibadah kita sehari-hari, saya kayaknya lebih cenderung kita akan masuk neraka. Karena ya kita sholat 5 kali sehari sering bolong, kemudian sedekah cuma senyum saja, kemudian ya kalau cowok pun Jumatan paling sekali seminggu gitu ya. Nah, berkaca dari situ kemungkinan akan sulit bagi kita untuk masuk surga. Makanya kemudian saya anjurkan kalian untuk pergi berwisata ke Lombok. Karena kalau na'udzubillah setelah kita meninggal nanti, setelah kita mati nanti, kita kemudian masuk neraka, paling tidak kita tidak akan penasaran karena pernah melihat surga itu seperti apa. Di kelas filsafat ini nanti kita akan membahas banyak hal teman-teman ya. Kita akan mengeksplor pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kalian remeh dan nggak penting untuk dipertanyakan, tapi justru itu penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita cenderung untuk menganggap lumrah hal yang sudah dilakukan oleh banyak orang tanpa mempertanyakan ini benar nggak sih, kenapa harus gini, kenapa harus gitu. Di kelas ini nanti kita akan bicara tentang beberapa hal yang mungkin bagi kalian remeh, tidak penting, tapi justru itulah fungsinya filsafat ya. Kita belajar dari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana. Misalnya kayak, kalian percaya gak sih kalau misalnya kita bisa belajar dari telur gitu ya, dari telur. Di kelas filsafat umum ini nanti kita akan belajar beberapa hal yang penting saya kira. Kita akan belajar tentang apa sih yang disebut dengan nyata itu, realitas itu apa sih, dan kita juga akan belajar tentang sumber pengetahuan. Apakah pengetahuan yang benar itu bersumber dari panca indera kita atau dari akal kita. Kemudian kita juga akan belajar tentang nilai keindahan ya. Indah itu standarnya apa sih, tolak ukurnya apa sih. Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan baik itu kayak gimana sih. Nah, termasuk juga kita akan belajar tentang sejarah perkembangan filsafat dari era Yunani era klasik di Yunani dulu sampai era modern, bahkan sampai mungkin akan sampai ke era pasca modern.
satu hal juga yang akan kita pelajari nanti adalah kita akan belajar tentang teori-teori kebenaran. Selama ini kita menganggap suatu hal itu benar karena memang sudah dari sananya benar. Kita tidak pernah mempertanyakan ini kebenaran yang benar-benar sungguh-sungguh merupakan kebenaran atau kebohongan yang direkayasa, dibungkus sedemikian rupa sehingga dipercaya sebagai kebenaran. Nah, itu yang akan kita lakukan, dan ini penting karena di era yang orang sebut sebagai post-truth ini, pasca kebenaran ini, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar-benar benar atau hanya diasumsikan sebagai kebenaran gitu ya. Kita akan belajar itu nanti. Tapi sebelum itu kita akan belajar dari hal yang paling mendasar dulu. Saya yakin kalian asing atau relatif baru dengan istilah filsafat, maka dari itu kita akan belajar dari situ dulu. Apa sih yang disebut dengan filsafat? Nah, ketika kalian bertemu dengan hal yang relatif baru, maka ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa lakukan analisis bahasa. Kita cari tahu ini bahasa apa, berasal dari bahasa apa. Nah, seringkali dengan melakukan analisis bahasa ini kita bisa ketemu, oh maksud istilah ini ternyata ini, karena kita bisa melakukan analisis bahasa. Seperti misalnya smartphone, berasal dari kata smart dan phone dalam bahasa Inggris yang berarti ponsel pintar gitu. Nah, dari bahasanya sudah kelihatan bahwa smartphone itu adalah sebuah gawai yang dimaksudkan atau diciptakan tujuannya untuk mempermudah kehidupan kita gitu. Karena dia pintar, bisa membantu kita dalam berbagai hal. Nah, itu langkah pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, setelah melakukan analisis bahasa ini, kalau tidak paham juga, maka kita bisa melakukan analisis yang lebih dalam lagi yang disebut dengan analisis konsep. Nah, dua hal itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kali ini saya ingin tahu kalian pernah mendengar kata filsafat itu di mana dan kapan? Komen di bawah.